Lah ngawur loh. Putusan Mahkamah Agung mau disejajarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, ngawur. Nah, namanya goblok ya goblok dhewe aja lah, mau ora usah melu, ora usah ngejak-ngejak kancane itu. Aku tidak mau rewel, hanya tolong jangan ngajak saya kalau goblok. Om Begawan masih tetap ngomongin tentang keputusan MK tentang nomor 60 dan 70. Ya. Aksi-aksi menyikapi putusan MK nomor 60 dan 70. Ini harapan Om Begawan tetap terus. Meski tidak sebesar aksi pertama hari Kamis itu yang bergetar. Bersemangat. Minimal ya mengawasi lah perkembangan politik dengan jeli dan waspada. Kewaspadaan yang cukup tinggi. Mengapa begitu? Sebab potensi di utak-utiknya undang-undang pilkada masih sangat terbuka oleh anggota DPR. Yang di sutradarai oleh beberapa orang. Nah, tingkat terakhir itu ya besok, Senin malam itu tanggal 26 Agustus. Ya kenapa Senin? Karena pendaftaran pilkada itu tanggal 27 Agustus mulainya sampai tanggal 29 Agustus selesai. Nah, Selasa paginya itu, karena gini nih, begitu DPR bersepakat revisi undang-undang, PKPU langsung keluar tuh, menerima pendaftaran calon kepala daerah. Paginya tanggal 27. Lah Kaisang saja wis ngurus surat keterangan belum pernah dipidana loh. Itu kata Humas PN Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tandanya ini terbuka ini potensi putusan MK tidak akan dipakai. Karena pembangkangan oleh DPR dan pemerintah. Bisa jadi sedang mencari celah, ngutra-utik piye carane supaya undang-undang yang diputuskan oleh MK itu gledrak. Ya wis piye carane? Wah, banyak orang jahat kok di sana itu. Anak Raja Jawa tetap bisa ikut pilkada, karepe begitu. Bila ada yang nanya, misalnya undang-undang pilkada diubah, ya apa KPU nggak butuh waktu untuk buat peraturan KPU gitu? Menerima pendaftaran calon kepala daerah loh. Nah, saya gampang banget saat disetting rencana paripurna revisi undang-undang pilkada. PKPU disiapkan juga pasti itu. Ben plek gitu. Delian mungkin bisa, ini Om Begawan tidak provokatif. Kita harus waspada, karena mereka itu settingannya, karepe, nafsunya harus terpenuhi. Sehingga masyarakat 280 juta masyarakat jangan sampai ketipu. Gitu loh. Harus terus diawasi. Dan ini ancaman bagi demokrasi Indonesia ini. Jadi saya ingatkan ini para mahasiswa, rakyat, siswa, para pejuang demokrasi, para teman-teman pergerakan untuk tetap siap sedia. Ketika DPR diem-diem mengadakan rapat paripurna geruduk aja itu. Kantor DPR bersama-sama agar demokrasi terselamatkan. Iya toh? Nah, ketika nanti ada rapat paripurna dan PKPU disiapkan, sehingga ketika disahkan revisinya peraturan KPU bisa langsung diterbitkan. Oh ya maaf saja. Oh ini masalah mendasar ini. Ini masalah pengalaman yang pernah ada loh. Ada mensre, ada niat gak bener. Ini versi sudut ngompol loh, pandangan Om Begawan. Setelah melewati beberapa situasi maksud saya, situasi politik yang kekinian yang terus selalu diulang-ulang seperti itu. Ketika rakyat terus dibohongi ini, semuanya disiapkan dulu, wis cemepak kabeh diatur beneran gara plek rampung, ditilapke, tahu ditilapke masyarakat itu. Ditempatkan di tempat masing-masing akhirnya. Baru jalankan kayak satset rampung, ngerti-ngerti undang-undang yang dipakai undang-undang pilkada hasil paripurna DPRD. Ini masyarakat yang harus waspada. Sementara bila mau menempuh secara natural dan normal, mau revisi undang-undang pilkada, yo gak akan rampung cepat lah. Itu kalau
kalau wajar pakai nalar. Ya kalau mereka menggunakan cara-cara yang abnormal. Jalur normal itu pembahasannya butuh setengah tahun lebih. Yang normal loh. 6 bulan punjul itu, 6 bulan lebih. Nggak akan bisa selesai sesaat itu undang-undang maupun hanya revisi aja. Kalau bisa proses kilat itu. Nah, ngapain berlarut-larut? Kan ada ordal, orang dalam. Mengapa bisa dibilang begitu? Soalnya di rancangan revisi itu ada 496 DIM. Itu DIM itu singkatannya di daftar inventarisasi masalah. Ya, masalahnya nek petang atau 96 yang harus dikupas satu persatu. Opo iso rampung 1 hari. Ada 496 item loh, entah berupa itu pasal, subpasal atau pokok bahasan yang butuh dikaji. Orang sadet saknyet. Nah, 500 topik yang mesti dirembuk secara serius. Itu aja pasti banyak terjadi perdebatan. Banyak terjadi tarik-menarik. Orang langsung wasbus. Kayak ngombe kopi glek-glek rampung enggak. Pembahasan sebuah masalah satu topik itu suwe ini ra umum. Nah ini yang harus kita waspadai. Lalu kenapa? Atas usulan revisi kemarin itu kita mesti menolak. Soalnya pemerintah dan mayoritas fraksi di DPR itu kan wis ngegeng, satu geng berkomplot. Dan itu membuat apa yang idealnya dibahas serius, ya mau manut apa yang diajukan pemerintah. Kayak kebo dicocok irunge itu. Formalitas belakangan. Rakyat bakal diprank, dikadali, ditipu, mentah-mentah dibohongi. Pembahasan bakal dilakukan secara normatif saja. Lalu wakil rakyat setuju. Lalu tidur. Nampak duit. Cilaka ini gini. Negara kita bisa cilaka. Gak butuh waktu banyak. Jangankan 500 DIM, 3.000 DIM aja. Daftar investasi masalah, orang masalah bisa tuntas dalam waktu 1,5 jam sampai 2 jam. Ini loh yang mesti kita jaga. Kita pantau, kita awasi, kita kawal dengan benar. Ya seperti Om Bengawan bilang kemarin lah, daripada menimbulkan kecurigaan, tunda sajalah pembahasannya. Setelah pelantikan kepala daerah rampung, hasil revisi undang-undang pilkada itu bisa dipakai untuk pilkada 5 tahun mendatang, itu baru aman. Nek panjenengan itu waras loh. Nek panjenengan itu memang akan menegakkan demokrasi, akan mengawal konstitusi. Orang gugu karepe dhewe. Bukan nafsu sapatnya panjenengan mau ngarep gedhe wetenge trak. Ya, dipakailah untuk pilkada serentak tahun 2029. Nah, sekarang ini saatnya kita menjalankan apa yang sudah ada, termasuk di dalamnya yang sudah dihasilkan sama MK Kolowingi. Tahu Kolowingi kemarin. Lah Presiden Jokowi lagi posisi kuat-kuatnya loh. Hanya ada PDI Perjuangan yang tidak bisa dikendalikan. Banteng liar ini. Hanya ada satu partai yang kita percaya, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Itu tandanya tingkat kewaspadaan mesti dinaikkan. Negara ini milik kita loh, rakyat Indonesia nih, bukan milik para ketua umum partai, bukan milik konglomerat, bukan milik 9 naga, apalagi milik keluarga Jokowi, bukan. Mereka juga cuma salah satu, salah dua. Yang punya adalah 280 juta masyarakat Indonesia. Lah mau percaya dengan siapapun monggo lah, tapi rasionalitas maupun akal sehat nalar harus tetap ada. Coba nih, cek saja ini ribut-ribut tentang putusan MK yang didasarkan atau atas gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora. Kenapa Gelora membantah? Katanya putusan itu tidak ada dalam permohonan gugatan mereka. Gelora iya, dia kelompok geng mereka. Tapi wis kasep nglebokke gugatan. Ibaratnya Gelora minta tempe kok dikasih roti katanya. Lah memangnya 9 hakim Mahkamah Konstitusi orang bodoh, tukang goreng tempe apa piye? Apa tukang buat roti? Kan ya enggak. Mereka hakim loh. Kecerdasan mereka sudah teruji dalam sisi hukum, dalam ilmu hukum, ilmu ketatanegaraan. Masa bilangnya begitu? Masa membaca permohonan Gelora sampai keliru tafsir? Ya enggak mungkin lah. Ini berarti yang tak sampaikan kemarin itu pas cocok.
Yang namanya Partai Gelora ini di Jawa gitu, Gelora gue. Kecewa gak kamu? Yang bener ini akhirnya. Pembegawan paham dan yakin ini. Gelora pasti diprotes oleh internal koalisi Kim Plus Plus nih. Yang membuat MK bikin keputusan brilian ini. Nah, mungkin Bang Fahri sudah berbuat benar menurut nalar, menurut akal sehat. Bang Fahri benar, ini tak kasih jempol. Tapi malah menyesal. Jangan dikira loh apa yang dipenuhi MK itu bukan yang diajukan oleh Gelora. Cek saja banyak podcast dengan Bang Fahri. Dengan siapapun lah, termasuk sama Deddy Kobuzer, sama Kompas. Tahun lalu malah. Yang disampaikan memang pengen partai-partai kecil masih bisa mengajukan calon kepala daerah. Lah argumentasi Bang Fahri dalam berbagai podcast tadi, intinya tidak membuang suara rakyat lah. Yang masuk ke sebuah partai meski hanya dapat 1-2% suara pemilih, gak lolos ke Senayan misalnya, seperti PSI, Gelora dan sebagainya. Asal mereka mau gandengan tangan kemudian di jumlah dapat 7,5%, maka bisa mengajukan calon kepala daerah sendiri, koalisi, partai-partai gurem gitu loh. Tujuannya ya suara rakyat benar-benar dihargai, benar itu. Bang Fahri nggak salah itu. Sudahlah Bang Fahri, jangan dikira kami ini tidak ngerti maksud Gelora mendaftarkan gugatannya itu. Hati-hati loh ngompol. Membaca banyak gelagat politisi di negeri ini. Politisi-politisi yang picis-picis itu. Yang coba ngukur wetenge dhewe dak itu. Termasuk politisi-politisi yang mendukung pemerintah. Sebab argumentasinya sering nggak masuk akal, nggak masuk nalar. Tadi sudah tak contohkan lah, gimana Gelora berkomentar soal putusan MK. Petinggi DPR dari Gerindra itu, Pak Sukmi Dasko memang bilang, bakal ikut putusan MK di Pilkada. Tapi boleh dong ngomong ragu. Ya boleh, masyarakat ragu boleh. Karena sudah beberapa kali ngomongnya ya rapas. Mengkhianati omongannya sendiri. Esok tempe sore dele kok esok sore. Mengini digoreng jadi tahu, ora tahu pas itu. Tidak konsisten. Nggak yakin sikapnya beneran begitu. Ada juga itu pernyataan Pak Beni Kaharman tuh. Politisi gaek dari Demokrat yang sudah senior tuh. Komentarnya di sidang Badan Legislasi sangat menyesatkan. Kalau saya nilai itu. Kata Beni itu, MK sering mengambil kewenangan DPR. Dan ada 2 putusan yang dihasilkan lembaga hukum. MA dan MK. Lah Badan Legislasi tinggal milih di antara 2 putusan itu. Apakah mau mengakui MA atau MK? Loh ya bagaimana bisa ngomongnya gitu? Oh ini politisi kelas atas loh ini, udah umur loh. Sekelas wakil yang ngerti hukum kok mengarahnya ke sana. Oh parah ini. Lah bedanya MK dengan lembaga peradilan itu lain toh ya. Beda. Gede aku nek ngene iki. Punya wakil rakyat yang ngomongannya cedok. Lah kewenangan MK kan sudah jelas. Memutus perkara atau sengketa yang berkaitan dengan kedudukan sebuah undang-undang. Nah kalau putusan MA itu soal batas usia, kan kok nyoroti PKPU itu. Alias peraturan KPU. Bukan undang-undang. Sementara MK itu menjelaskan turunan batas usia versi undang-undang. Ini saya tak takon ini, saya tanya nih begawan ini. Kedudukan undang-undang sama PKPU dhuwur ndi Jal? Coba jawab. Undang-undang dibuat oleh DPR bersama-sama pemerintah loh. Sementara PKPU itu sing gawe kuwi Pak Hasim dan konco-konconya. Komisioner KPU. Kok Pak Hasim toh? Salah. Pak Hasim kan harus diberhentikan itu. Karena kasus asusila. Siapa itu ketua KPU itu? Oh ya, Pak Afifuddin yang sekarang itu. Halo lah, ayo. Wakil rakyat itu. Bila bicara dalam sidang, apalagi sidangnya direkam dan disiarkan secara langsung, bicara itu pakai otak. Otak yang diberikan Tuhan. Jangan pakai ngomong itu tanpa otak. Tolong itu dipakai dengan sebaik-baiknya. Nanti kalau jarang dipakai, malah konslet, bahaya. Ngomongnya hati-hati loh. Terbiasa ngomong yang enggak pas tuh bahaya, repot sendiri loh. Nek konslet ndandakke otak mahal. Butuh dokter spesialis kejiwaan, butuh bulanan buat mengembalikan ben iso mikir bener.
Nah, ranah kewenangan MA dan MK itu jelas beda, Bung. Terutama soal aturan pilkada. Istilahnya di depan, kita itu ada mobil dengan beda CC lah. Padahal kita mau ikut lomba balap ini. Ini contohnya. Ya tentu milih CC yang tinggi. Levelnya bisa buat kebut-kebutan. Nah, sudah tahu problemnya batas usia calon kepala daerah. Lah kok putusan MA mau disejajarkan sama putusan MK? Lah ngawur loh. Putusan Mahkamah Agung mau disejajarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Ngawur. Ini cara berargumentasi yang ora bener. Ini jujur nih. Om Bengawan tersinggung nih. Dengan apa yang dikatakan oleh Pak Beni. Disampaikan di sidang Badan Legislasi. Nah, namanya goblok ya goblok dewe aja lah. Mau ngerasa melu, ngerasa ngejak-ngejak kancan itu. Aku tidak mau rewel. Hanya tolong. Jangan ngajak saya kalau goblok. Bodoh itu hak. Dan wakil rakyat di sana mau milih begitu. Ya tidak salah, nggak apa-apa. Yang penting jangan ajak kami rakyat Indonesia. Bodoh bareng-bareng. Atau gini, bila orang-orang yang milih Pak Beni cara berpikirnya ndak nyanda. Itu kan pemilihnya panjenengan-panjenengan. Jangan samakan kami dengan pemilih panjenengan itu. Ayo ngomolers. Sama-sama jaga kewarasan kita supaya tidak jadi koplak masal seluruh Indonesia. Bedake Mahkamah Konstitusi karo Mahkamah Agung ora iso, ora usah dadi wakil rakyat lah. Itu ya, salam Bengawan, sampai jumpa di lain kesempatan. Anyel aku. Dadah.